kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan, Engkau Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Sore hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengajar kami, membimbing kami sehingga kami dapat mengerti. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapak saudara, saya mau mengajak saudara untuk kita ambil Alkitab kita buka dari Injil Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah menjadikan murid bagi Kristus. Firman-Nya berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pesan-pesan Yesus Kristus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga, memberitakan kabar baik supaya banyak orang yang percaya dan bertobat. Nah, kira-kira Bapak Saudara, apa pesan-pesan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita orang percaya? Saya mencatat di sini di ayat 19 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku." Jadi pesan Yesus kepada murid-muridnya juga kepada setiap kita orang percaya adalah pergi. Ya. Kita harus pergi sebagai pelayan Tuhan, sebagai para teolog. Kita nggak perlu banyak teori, saudaraku. Nggak perlu banyak teori, nggak perlu diperdebatkan firman Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan, kita harus pergi melangkah. Kita harus bertindak. Kenapa, saudara? Tuhan Yesus mengatakan ladang-ladang sudah menguning. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu sebabnya Yesus berkata, pergi sekarang. Jangan tunggu waktu. Kita jangan berdiam diri, jangan banyak teori, jangan diperdebatkan firman Tuhan. Yang satu hal saya mau katakan, kita melangkah pergi. Saya punya teman satu dalam pelayanan. Di masa COVID ini memang banyak gereja yang tidak buka. Tapi ini teman saya ajak ke pelayanan. Lalu dia jawabnya apa? "Nanti dulu Pak Pendeta, saya doa dulu sama Tuhan, saya tanya Tuhan dulu." Lalu ada gereja mengajak dia untuk melayani di gerejanya. Jawabnya apa? "Nanti dulu, saya doa dulu, saya tanya Tuhan." Saya bilang, ini aneh. Kok doa dulu? Kok tanya Tuhan dulu? Bukankah pada waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil. Sebenarnya saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan, sudah saatnya kita harus melangkah. Terlalu banyak pun kita doa, terlalu banyak kita pun baca firman Tuhan di rumah, itu jadi gemuk rohani kita. Kita harus melangkah karena ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan keselamatan. Kapan kita harus pergi? Kalau kita terlalu banyak baca, kita terlalu banyak teori. Yesus kedatangannya sudah semakin dekat. Tentu kita harus percepat memberitakan Injil supaya banyak orang yang percaya dan
bertobat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan pelayanan Yesus waktu dia masih ada di muka bumi ini, apa yang dia lakukan? Bagaimana caranya dia melayani? Apakah Yesus di rumah aja? Tidak. Boleh kita buka di dalam Matius 4 ayat yang ke-23. Matius 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah, kita perhatikan pelayanan Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini menjadi contoh bagi kita. Artinya Yesus sendiri pergi melangkah, memberitakan Injil, mengajar banyak orang, bahkan melenyapkan segala sakit penyakit. Ini yang perlu kita harus lakukan, saudara. Kita harus tanggapi, kita harus responi, kita harus lakukan apa pesan-pesan Yesus. Hari-hari ini ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang hanya banyak teori, yang hanya menunggu panggilan-panggilan. Kalau nggak ada panggilan bagaimana, saudara? Kita berdiam diri saja. Saya mau katakan itu konyol. Justru kita harus melangkah, pergi, berangkat, bertindak. Karena ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan pelayanan. Ya, perlu sentuhan dari hamba-hamba Tuhan. Nah, kita melihat ayat yang ke-24 dikatakan, maka tersiarlah berita tentang dia di Syria. Hal yang seperti ini yang Tuhan mau, saudara. Di dalam kehidupan panggilan pelayanan kita, melalui PD Esther Ministry, Tuhan mau supaya kita memberitakan firman-Nya tidak hanya di tempat, tidak hanya di Harapan Jaya, Harapan Indah, di Bekasi, Jabodetabek, tetapi ke seluruh bangsa, ke banyak orang. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau supaya kita melangkah, berangkat, memberitakan Injil. Melalui PD Esther, kita percaya nama Tuhan dipermuliakan. Melalui PD Esther, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ya, ayat 25 dikatakan banyak orang berbondong-bondong. Tuhan Yesus mau agar melalui panggilan pelayanan kita, banyak juga orang yang percaya datang kepada Kristus. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari saudaraku, kita responi firman Tuhan ini. Yesus berkata, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Jadi kita melayani itu bukan hanya di lingkungan kita saja. Justru kita harus melangkah ke tempat yang lain. Lalu yang berikutnya kita kembali ke dalam Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan demikian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dikatakan di sini, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kata ajar di sini adalah didiklah mereka untuk mentaati seluruh perintah Tuhan. Ya,
Didiklah mereka untuk mentaati seluruh firman Tuhan. Jadi jemaat itu dikasih tahu, diingatkan agar tetap mematuhi perintah Tuhan. Dan yang belum percaya, kita harus ceritakan nama Yesus. Beritakan Injil keselamatan, beritakan Injil kerajaan surga. Jadi jemaat di sini dikatakan harus mematuhi perintah Tuhan. Perintah yang mana kira-kira, saudara? Nah, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, 10 hukum Taurat, bangsa Israel itu harus mematuhi seluruh perintah-perintahnya Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, ya, jangan saksi dusta, jangan menyembah berhala, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan, perintah Tuhan. Bahkan di dalam Perjanjian Baru pun Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini yang harus kita ajarkan, Bapak Saudara. Ini yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang percaya, yang masih ragu-ragu, dan yang belum percaya. Supaya yang percaya itu tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yang masih ragu-ragu dan yang belum percaya, kita harus ajarkan mereka. Contohnya kita ajar bagaimana kita perkenalkan nama Yesus. Kita ajar mereka bagaimana cara beriman. Kita ajar mereka bagaimana cara berdoa. Kita ajar mereka bagaimana untuk membaca firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, saya kan nggak sekolah teologi, Pak. Saya nggak pintar. Saya nggak mengajak saudara untuk jadi pendeta. Saya nggak mengajak saudara untuk sekolah teologi. Yesus berkata, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, ceritakan. Mungkin bisa menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalami sakit. Kita pergi ke dokter tidak sembuh, tetapi ketika kita didoakan di dalam nama Yesus, kita sembuh. Ini kita harus saksikan. Menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa nama Yesus sanggup melakukan mujizat. Dengan nama Yesus kita disembuhkan. Kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi terang bagi orang lain. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk orang lain bisa berubah. Banyak cara yang boleh kita lakukan kepada orang lain supaya orang itu bertumbuh. Ini yang dikatakan menjadikan murid bagi Yesus Kristus. Mari sama-sama kita, saudara. Ini bukan tugas gereja saja untuk beritakan firman Tuhan. Bukan tugas hanya pendeta saja. Bukan hanya tugas para pelayan Tuhan. Tetapi semua orang yang percaya sebagaimana dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Berarti semua orang percaya harus melayani, memberitakan firman. Supaya banyak orang yang percaya. Mari saudara, kita responi pesan-pesan Yesus. Dia mengatakan, pergi, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, dikatakan di sini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Janji ini merupakan jaminan Kristus bagi setiap kita yang terlibat dalam pelayanan. Yesus yang sudah bangkit dan dia hidup, dia menyertai setiap kita orang yang percaya. Dia menyertai setiap kita dalam melakukan panggilan pelayanan melalui Roh Kudus, dan firman-Nya akan menyertai kita, saudara. Maka apapun keadaan kita pada saat ini, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir apa yang saya makan, bagaimana saya harus melayani. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna luar biasa. Kalau Dia yang panggil kita, Dia pasti pelihara. Kalau Dia yang panggil kita, pasti diberkati. Banyak orang saya lihat berpikir kalau mau melayani. Berpikir, saudara. Tetapi saya mau mengatakan, saya mau mengajak saudara, mari kita nggak perlu takut untuk melayani. Apapun keadaan kita saat ini, kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh,
Tuhan pasti memberkati kita. Dia adalah Allah Jehovah Jireh. Dia adalah Immanuel yang senantiasa menyertai saudara dan saya. Mari kita responi amanat agung. Dia mau supaya pesan-pesan yang disampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, setiap kita orang yang percaya, kita harus pergi melayani, mengajar orang supaya mereka mengerti, melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa janji Tuhan akan menyertai setiap kita orang yang percaya untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu itu menjadi terang bagi hidup kami. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu diberkati. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, membuat segala usaha kami berhasil, tidak gagal, tidak bangkrut. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.